Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi bersama Ustazah Dinda. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat, semangat, dan ceria ya. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di semester 2 dalam keadaan sehat dan semoga dengan semangat yang membara. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasanya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang pengalamanku. Tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah. Nah anak-anak, liburan semester 1 telah usai. Saatnya anak-anak masuk sekolah kembali mengikuti pembelajaran secara daring untuk sementara waktu. Anak-anak tahu tidak ya, bahwa selama kita liburan di rumah, kita juga menciptakan sebuah pengalaman. Nah, pengalaman itu ada pengalaman yang baik dan yang tidak baik. Atau dengan kata lain, pengalaman yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Nah, kira-kira anak-anak di rumah pernah tidak ya mengalami pengalaman yang menyenangkan? Atau anak-anak pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan? Coba difikirkan sejenak ya, pernah tidak? Nah, pengalaman adalah sumber belajar yang baik. Belajar dari pengalaman itu bisa ada di rumah, di sekolah, tempat bermain, bahkan di tempat wisata. Di dalam worksheet anak-anak ada sebuah percakapan antara Ayu dan Ibu. Nah, hal tersebut merupakan pengalaman Ayu selama di rumah. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak terlebih dahulu ya. Kita baca bersama-sama. Ayu sedang asik mendengar cerita tentang pengalaman paman. Terdengar suara ibu memanggil Ayu. Ibu meminta tolong untuk membantu menyiapkan sarapan. Perhatikan percakapan Ayu dan ibu berikut ya. Ayu, apa yang bisa Ayu bantu, Bu? Ibu menjawab, tolong bantu ibu meletakkan piring dan gelas di atas meja ya, Yu. Iya, Bu, kata Ayu. Saat membawa piring, kaki Ayu tersandung. Piring yang Ayu bawa pecah. Bu, piringnya jatuh. Maaf ya, Bu, Ayu tidak sengaja. Iya, Ayu, tidak apa-apa. Nanti ibu bersihkan pecahan piringnya. Baik, Bu. Lain kali lebih berhati-hati ya. Ibu berkata kepada Ayu. Kemudian Ayu menjawab, iya, Bu. Nah, itu merupakan pengalaman Ayu di rumah. Nah, kira-kira pengalaman yang Ayu alami, pengalaman yang menyenangkan atau tidak menyenangkan ya? Benar, pengalaman yang Ayu alami adalah pengalaman yang tidak menyenangkan karena Ayu menjatuhkan piring ibunya dengan tidak sengaja. Saat Ayu memecahkan piringnya dengan tidak sengaja, kira-kira apa ya yang selanjutnya yang diucapkan Ayu? Benar, Ayu meminta maaf kepada ibunya karena Ayu sudah memecahkan piring. Hari ini kita juga akan mempelajari mengenai ungkapan permintaan maaf. Sebelum melanjutkan pada soal berikutnya, coba anak-anak simak video pembelajaran berikut ya. Menemukan contoh ungkapan permintaan maaf dan menjelaskan maknanya. Ungkapan permintaan maaf. Minta maaf adalah cara untuk menunjukkan bahwa kalian mengakui berbuat salah dan telah belajar dari kesalahan tersebut. Nah, ungkapan ini harus disampaikan dengan sopan. Kita ambil contoh ya.
Kakak maafkan Yuda ya, Yuda kurang hati-hati, mainan kakak jadi rusak. Jadi di sini Yuda meminta maaf kepada kakaknya karena Yuda telah merusak mainannya. Makna lainnya lagi menunjukkan bahwa Yuda menyesal karena kurang hati-hati. Dan yang kedua adalah Yuda membuat mainan kakaknya menjadi rusak. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang anak-anak menjawab 5 pertanyaan yang ada di bawah percakapan antara Ibu dan Ayu ya. Setelah menjawab pertanyaan, kita lanjutkan pada worksheet halaman berikutnya. Ayu mendapat tugas dari sekolah untuk mengukur benda-benda yang ada di rumah. Ayu belum paham tentang alat-alat ukur. Ayu meminta Paman untuk menjelaskan mengenai macam-macam alat ukur. Paman dengan senang hati membantu Ayu. Mari kita bersama-sama belajar mengenai alat ukur. Penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang yang baku. Mengukur benda dengan menggunakan alat ukur panjang baku menghasilkan hasil dan satuan ukur yang sama. Untuk lebih jelasnya, kita simak video tentang alat-alat ukur berikut ya. Baiklah teman-teman, mari kita amati gambar alat ukur berikut ini. Yang pertama, pasti kalian sudah tahu, ini namanya penggaris atau biasa disebut mistar. Alat ukur yang kedua yaitu meteran. Nah teman-teman, berikut ini adalah gambar alat ukur yang disebut janggal sorong. Sedangkan berikut ini adalah alat ukur yang disebut mikrometer skrup. Teman-teman, ayo amati satuan ukur pada penggaris kalian. Ya, benar sekali. Satuan ukur pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat dengan cm. Selanjutnya, mari kita amati bagaimana cara mengukur dengan penggaris berikut ini. Kali ini kita akan mengukur berapa panjang pensil dengan penggaris. Pertama-tama, ukur benda atau pensil dimulai dari angka 0. Nah teman-teman, perlu diingat, angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Setelah itu, perhatikan ujung benda, kemudian bacalah angka pada penggaris tersebut. Teman-teman, untuk mengukur benda yang lebih panjang dari penggaris, kita gunakan meteran. Contohnya, ketika kita ingin mengukur panjang meja, pintu, papan tulis, dan lainnya, kita gunakan alat ukur yaitu meteran. Selain digunakan untuk mengukur panjang benda, meteran juga untuk mengukur jarak antara dua benda. Sekarang, ayo perhatikan percakapan antara Benny dan kakaknya berikut ini. Kak,
Beni mau bertanya. Ya, tanya tentang apa? Bagaimana cara menggunakan meteran? Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Meter biasa ditulis M saja. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan di penggaris. Ya, benar. Garis itu yang digunakan mengukur panjang benda. Coba perhatikan, 1 M sama dengan 100 cm. Sekarang mari kita simak cara mengukur dengan meteran. Teman-teman, cara mengukur dengan meteran sama dengan cara mengukur dengan penggaris. Pertama-tama, ukur benda mulai dari angka 0. Angka 0 pada meteran harus lurus dengan pangkal benda. Setelah itu, perhatikan ujung benda, kemudian bacalah angka pada meteran tersebut. Selanjutnya, teman-teman, jangka sorong digunakan untuk mengukur benda berbentuk lingkaran, seperti kelereng dan uang logam. Sedangkan mikrometer skrup digunakan untuk mengukur panjang dan ketebalan benda, misalnya mengukur ketebalan kabel, kawat, lebar kertas, dan benda kecil lainnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang satuan ukur panjang. Apakah teman-teman sudah tahu apa satuan ukur panjang? Nah teman-teman, satuan untuk mengukur panjang benda ada dua macam, yaitu cm dan meter. Sentimeter disingkat dengan huruf cm, lalu untuk meter disingkat dengan huruf m. Teman-teman, 1 meter sama dengan 100 cm. 100 cm sama dengan 1 meter. Bagaimana teman-teman? Sekarang sudah jelas kan? Nah, sekarang tugas anak-anak mengerjakan worksheet tentang menentukan panjang benda-benda yang ada di gambar ya. Itu ada gambar sabun, sikat gigi, pasta gigi, dan stapler. Sekian pembelajaran kita hari ini ya. Semoga video yang disajikan oleh Ustazah bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih sudah menonton video Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.